Bab 151, Dewi Tersembunyi. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, berhentilah berteriak. Pemimpin berpakaian hitam itu tersenyum tipis, aku berpakaian sangat indah, aku berani keluar di tengah malam, bukankah ini mencoba merayu beberapa saudara? Aku peringatkan kalian, aku bisa menjadi tuan rumah kekaisaran Surgado. Wanita itu menjawab, kalian berani menyentuhku, kalian tidak akan dilepaskan. Lucu, pria berpakaian hitam itu tersenyum dingin, saudara-saudara, nikmatilah. Dengan itu, orang-orang berpakaian hitam ini tiba-tiba bergegas menuju wanita itu seperti serigala lapar. Tiba-tiba, wanita itu mulai berteriak. Namun, begitu mereka menggerakkan tangan mereka menemukan embusan angin yang berkedip-kedip di depan mereka. Kemudian, sosok yang tampan jatuh di depan mereka. Tepat sekali, Chukin. Chukin, yang selalu mengasihani dan menghargai batu giok, menghadapi pekerjaan heroik seperti ini untuk menyelamatkan Amerika Serikat, bagaimana mungkin dia tidak melakukan apa-apa? Siapa kalian? Pemimpin pria berpakaian hitam itu menatap Chu dan Qin dengan ngeri. Orang yang membunuhmu. Chukin memiringkan sudut mulutnya. Konyol, orang-orang berpakaian hitam segera menunjukkan cincin roh mereka. Ternyata itu adalah sekte jiwa yang seragam. Pemimpin pria berpakaian hitam itu bahkan adalah Raja Jiwa bercincin 5. Chukin tersenyum acuh tak acuh, kakinya berwarna kuning, ungu, hitam, dan 6 cincin roh tiruan menyala. Kaisar Jiwa, pemimpin pria berpakaian hitam itu terkejut. Segera setelah itu, mereka secara tidak sadar ingin melarikan diri. Tetapi bagaimana mungkin Chu dan Qin membiarkan mereka berhasil? Saya melihat bahwa Chukin mendorong dengan ringan dengan telapak tangan kanannya, dan semua Raja Jiwa yang malang itu terbanting ke tanah dan pingsan. Pada saat yang sama, Chukin menginjak bagian terlemah dari pemimpin berpakaian hitam itu. Tiba-tiba, pria berpakaian hitam itu mengeluarkan raungan yang menusuk hati, dan kemudian pingsan sepenuhnya. Melihat metode Chukin yang kuat, wanita di samping itu tiba-tiba tampak terkejut, dan kemudian dia dengan cepat berkata kepada Chukin, terima kasih, anakku. Ketika Chukin mendengar ini, dia memadatkan kekuatan jiwanya dan jiwa bela dirinya, berbalik, gadis-gadis tidak diterima. Pada saat ini, wanita itu tertegun di tempatnya. Bagaimana mungkin ada pria setampan itu di dunia? Chukin juga tertarik dengan kecantikan wanita itu. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa wanita ini sepertinya agak familiar, jadi dia bertanya, gadis, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia bereaksi dan menjawab, tapi, aku belum pernah melihat putranya. Tapi putranya mungkin pernah melihatku di beberapa kompetisi penting. Milikmu, mata Chukin berbinar, namaku Doudou. Doudou tersenyum, apakah kamu tuan rumah kualifikasi kompetisi elit master jiwa tingkat lanjut sebelumnya? Chukin tiba-tiba menyadari. Ya, dia tersenyum dan mengangguk. Selamat bertemu, namaku Chukin. Chukin balas tersenyum. Chukin, Doudou berkata dengan heran. Chukin mengangguk, apakah ada masalah? Tidak, bolak-balik, menurutku nama itu kedengarannya bagus. Lagi pula, aku belum pernah melihat kaisar jiwa yang begitu muda. Tuan Chu, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Dia berkata sambil tersenyum, jika tidak, aku akan dikhianati oleh kelompok berandal ini. Doudou, mereka benar, kamu keluar sangat larut sendirian dan berpakaian sangat cantik. Tidak heran mereka akan senang. Mengapa kamu tidak mengajak pacarmu untuk keluar bersama? Tanya Chukin. Anakku, aku lajang, katanya dengan tegas. Apakah kamu sangat cantik atau lajang? Chukin berkata dengan penuh minat. Aku tidak suka pria, katanya sambil tersenyum. Sudut mulut Chukin berkedut sedikit. Tuan Chu, jangan salah paham. Balita itu buru-buru menjawab, orientasi seksualku normal. Aku tidak suka wanita, tapi aku tidak begitu suka pria. Jadi, apakah kamu ingin sendiri selamanya? Tanya Chukin. Meninggal sendirian itu kesepian, lebih baik daripada dikhianati pria. Gerutunya, apakah kamu pernah disakiti oleh seorang pria? Chukin sedikit mengernyit. Bukan aku, tapi ibuku. Doudou menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Masalah ini adalah cerita yang panjang. Ternyata memang begitu, apakah kamu keberatan berbagi ceritamu denganku? Tanya Chukin. Oke, Doudou mengangguk. Kalau begitu,
mari kita ganti tempat. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah restoran. Kalau begitu ayahmu benar-benar bajingan, kata Chukin dengan marah setelah mendengar cerita itu. Baru saja, aku menceritakan kisahnya secara berputar-putar. Ayahnya awalnya adalah seorang bangsawan, tetapi keluarganya dalam masalah, jadi dia menjadi penjudi dan pemabuk. Begitu mabuk, dia memukuli ibunya sampai mati. Apakah bajingan ini masih hidup? Pupil mata Chukin mengecil, aku akan membunuhnya untukmu. Tidak perlu Tuan Chu. Doudou menggelengkan kepalanya, dia sudah mati. Tidaklah disayangkan untuk mati. Chukin tidak bisa menahan diri untuk tidak melunak. Dia memikirkan Tang Hao. Ain mati demi Tang Hao, dan Tang Hao juga seorang pemabuk. Dia menempatkan Ain di dalam gua sendirian, apa bedanya dengan ayah Doudou? Setelah mendengar kata-kata itu, air mata tidak bisa berhenti mengalir dari mata, jadi, aku membenci laki-laki sejak aku masih kecil. Yah, bisa dimengerti, Chukin berkata dengan lega, lalu menyerahkan sapu tangan kepada Doudou. Terima kasih, Tuan Chu. Dia berkeliling dan mengucapkan terima kasih. Kalau begitu, sekarang kamu tinggal sendiri. Tanya Chukin. Ya, mengangguk. Ketika Chukin mendengar ini, dia merasa sedikit simpati. Wanita yang cantik dan lemah, tinggal sendiri. Namun, Chukin tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, Doudou sudah mengatakan bahwa dia tidak menyukai pria. Terlebih lagi, jika Chukin mengambil kesempatan untuk mengatakan bahwa dia akan membawa Doudou ke Akademi Qinglong, bukankah itu akan menjadi sedikit kesulitan? Tuan Chu, sudah larut. Pada saat ini, Doudou mengambil inisiatif untuk berbicara. Terima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda, saya harus kembali. Mengapa saya tidak mengantar Anda pergi? Jawab Chukin. Tidak, saya akan segera pulang. Sambil menggelengkan kepalanya, sekelompok orang itu, seharusnya tidak berani datang kepadaku lagi. Baiklah, saya di Akademi Kerajaan Naga Azure. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat pergi ke sana untuk menemukan saya. Chukin mengangguk. Baiklah, terima kasih Tuan Chu, katanya sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia melangkah pergi. Chukin menghela nafas sedikit saat dia melihat punggung Doudou yang pergi, dan kemudian menuju ke Akademi Kerajaan Naga Azure. Pada saat yang sama, di Yuexuan. Yuehua, bukankah kamu menyerang Chukin? Tang Hao mengerutkan kening pada Tang Yuehua, dan berkata dengan ringan. Kakak Hao, Chukin adalah seseorang yang tidak bisa kau hadapi. Tang Yuehua menjawab, tentu saja, aku tidak bisa menyerangnya dengan gegabah. Benarkah? Pupil mata Tang Hao mengecil, atau, kau tidak bisa melakukan apapun terhadapnya sama sekali. Jika begitu, aku tidak akan memaksamu, aku akan pergi sekarang. Kakak Hao, aku selalu ingin bertanya, mengapa kau menjadi seperti ini? Tang Yuehua berteriak, bukankah seharusnya kau menjadi orang yang jujur? Mengapa kau menjadi tangan hitam? Jika ayah masih ada, kau akan menjadi raja jika kau tidak membicarakan ayah. Kakak, kau tidak diizinkan melakukan ini. Bisakah kau memberitahuku mengapa? Mendengar ini, Tang Hao sedikit gemetar, lalu berbalik dan terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, karena Chukin mengambil Ain. Ah, kakak ipar Ain, dia masih hidup. Tang Yuehua memadatkan matanya. Ya, Ain adalah kaisar perak biru. Bahkan jika dia berkorban, dia masih punya kehidupan. Aku menggunakan benih yang ditinggalkannya untuk membangkitkannya, tetapi belum lama ini, Chukin melukaiku dan mengambilnya. Ain, Tang Hao berkata dengan mata dingin, Yuehua, Ain adalah segalanya bagiku, untuknya, aku bisa melakukan apapun, bisakah kau mengerti itu? Yuehua, kumohon padamu. Tang Hao melanjutkan, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kakak Hao, Chukin, mengapa kau membawa pergi Ain? Tang Yuehua bertanya dengan aneh. Haha, Tang Hao tersenyum acuh tak acuh, Ain adalah binatang jiwa berusia 100.000 tahun, tidak ada manusia yang menginginkannya. Dengan kata lain, Chukin ingin membunuh saudara ipar Ain. Tang Yuehua membuka matanya. Tang Hao tidak menjawab, dia berhenti dan berkata, Ain belum sepenuhnya terlahir kembali, dia tidak bisa menjadi cincin roh manusia, tetapi akan segera. Jadi Yuehua, sebelum ini, hanya kau yang bisa menyelamatkan Ain. Yuehua, aku tahu kau menyukai Chukin, tetapi orang ini sama sekali tidak sesederhana yang kau pikirkan. Mata Tang Hao dingin.
Jika seperti yang dikatakan kakak Hao, maka Yuehua tidak akan pernah menyukainya lagi. Tang Yuehua menjawab dengan dingin. Baiklah, terima kasih, Yuehua. Tang Hao meletakkan tangannya di bahu Tang Yuehua. Keesokan harinya, di gerbang Qinglong Cholege, Chuqin kiri dan kanan, menggendong dua wanita cantik besar, berjalan menuju Xiao Wu yang menunggu di sini, Ning Rongrong semua putri. Melihat pemandangan ini, para wanita tiba-tiba terkejut, karena dua wanita cantik di pelukan Chuqin ternyata adalah pendatang baru Qiu Ruoshui dan Yu Hairu. Semuanya, perkenalkan kepada kalian, saudara perempuan baru kalian, Ruoshui dan Hairu. Chuqin tersenyum pada gadis-gadis itu. Sebenarnya, Qiu Ruoshui dan Yu Hairu bukanlah pacar Chuqin yang sebenarnya, tetapi karena kata-kata Qian Renshui dan ketidakmampuan Chuqin untuk memberitahu Sui Binger kebenaran masalah tersebut, Chuqin hanya bisa berpura-pura kepada mereka untuk sementara. Ruoshui, Hairu, kemajuan kalian terlalu cepat. Sui Binger berseru sedikit. Pada awalnya, butuh waktu berhari-hari baginya untuk mendapatkan pengakuan Chuqin. Binger, aku, Qiu Ruoshui menjilat bibirnya, kau tidak akan menyalahkan kami. Tidak, Sui Binger menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Chu punya begitu banyak wanita, jika aku yang harus disalahkan, bolehkah aku disalahkan? Kalian dipersilakan untuk bergabung, Ruoshui, Hairu. Ya, Qiu Ruoshui dan Yu Hairu berkata dengan gugup. Bagaimanapun, mereka adalah pacar palsu Chuqin. Pada saat ini, Chuqin tampaknya telah memperhatikan ini, dan berkata, jangan khawatir, Ruoshui Hairu, aku sudah mengakuinya, apakah mereka tidak berani mendengarkan? Apakah kamu benar? Ya, Zhu Zuqing dan Ning Rongrong berkata serempak. Kakak Ruoshui, jangan khawatir, kakak Hairu. Xiao Wu berkata dengan aktif, selama Chuqin setuju, kami tidak punya pendapat. Ya, Xiao Wu benar. Ning Rongrong mengikuti. Setelah mendengar ini, Chuqin tiba-tiba tersenyum. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu dengan enggan berpura-pura tertawa. Sejujurnya, mereka mengagumi Ning Rongrong dan Xiao Wu. Mereka tidak hanya bisa memiliki saudara perempuan yang begitu kompak, tetapi mereka juga bisa bersama dengan pria tampan yang luar biasa, dan tak tertandingi seperti Chuqin. Sebenarnya, bukan hanya Chuqin yang luar biasa, tetapi kuncinya adalah ada begitu banyak wanita hebat di sekitarnya, dan Zhongxing Pengyue telah mengangkat Chuqin ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang pria. Baiklah, aku tidak akan banyak bicara, Yuehua sedang menunggu untuk merasa cemas. Chuqin berkata, ayo pergi. Yuer, apa yang membuatmu linglung? Pada saat ini, Sui Wu menatap Sui Yuer dan tersenyum. Baiklah, ini dia. Sui Yuer segera terbangun dari perenungan. Sebenarnya, isi meditasinya sangat sederhana. Sui Binger dan Sui Wu adalah pacar Chuqin. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu baru berada di sini selama 2 hari, dan mereka telah berhasil. Apa perbedaan antara Sui Yue dan dia? Mencari kesempatan, saya juga ingin mengaku kepada Guru Chu. Yue Xuan, Tang Yuehua melihat kedatangan Chuqin dan kelompoknya, terutama ketika dia melihat Chuqin, jelas ada sedikit kekejaman di pupil matanya. Selama percakapan dengan Tang Hao kemarin, Tang Yuehua sudah mengenali wajah asli Chuqin. Dia adalah orang yang menginginkan saudara iparnya sebagai cincin roh. Bagaimana dia bisa terus menyukai Chuqin? Pada saat yang sama, dia ingin membantu Tang Hao. Tuan Yuehua Xuan, kita di sini. Chuqin tidak banyak berpikir, dan berteriak pada Tang Yuehua sambil tersenyum. Ya, Tang Yuehua menanggapi dengan senyum yang agak palsu ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian duduk bersila di kursi utama, berkata dengan dingin, karena semua sudah di sini, kembalilah ke setiap kursi dan mulai mengajar. Melihat penampilan Tang Yuehua yang acuh tak acuh, hati Chuqin tiba-tiba menjadi dingin. Pada hari kerja, Tang Yuehua sangat antusias dan lembut terhadap dirinya sendiri. Terlebih lagi, undangan Tang Yuehua kemarin telah menunjukkan kepadanya niatnya, bagaimana dia bisa begitu acuh tak acuh hari ini. Kakak Chu, apa yang sedang kamu pikirkan? Pada saat ini, Sue Qinghe di samping bertanya. Tidak ada. Chuqin tersenyum balik, lalu diam-diam mengirimkan suara ke dalam rahasia, Suer, bagaimana dengan Pangeran Suesing? Orang-orangku sudah tahu lokasi kerabat Qiu Ruoshui dan Yu Hairu, dan dalam waktu 3 hari, mereka akan diselamatkan. Suara perempuan Qian Renshui menjawab. Yah, itu kerja keras. Chuqin tersenyum balik.
Selalu katakan secara lisan apa gunanya, mari kita bersikap praktis. Qian Renshui berkata dengan sedikit kebencian. Sampai jumpa di istana pangeran malam ini. Chu Qin tersenyum pelan. Hampir sama, Qian Renshui tersenyum penuh kemenangan. Segera, kelas piano hari ini berakhir. Chu Qin mendapati bahwa Tang Yuehua hari ini masih begitu acuh tak acuh, duduk di kursi utama sepanjang waktu, menundukkan kepala dan berbicara sendiri, tanpa melirik. Pada akhirnya, Tang Yuehua juga kembali ke kamar tidurnya sendirian. Mungkinkah Tang Yuehua pemalu? Chu Qin bertanya dalam hati. Karena Tang Yuehua begitu acuh tak acuh, Chu Qin hanya bisa mengambil inisiatif. Yuehua, jadi Chu Qin berjalan ke kamar tidur dan datang ke sisi Tang Yuehua. Hah, Tuan Muda Chu, ada apa? Tang Yuehua tersenyum tipis, namun kata-katanya tidak acuh tak acuh. Kemarin, mengapa Anda membiarkan saya menyelam? Chu Qin bertanya. Maaf, Tuan Chu, ada sesuatu yang mendesak kemarin. Tang Yuehua menjawab, lupa memberitahu Tuan Chu. Benarkah? Chu Qin tersenyum tipis. Ya, Tang Yuehua mengangguk dengan lembut. Lalu apa arti lukisan ini? Chu Qin mengeluarkan potret dirinya yang dilukis tangan oleh Tang Yuehua. Tang Yuehua melihat ini, wajah cantiknya sedikit memerah, dan saat dia membuat teh, dia berkata, Tuan Chu, menurutmu apa maksudmu? Anda tidak akan menyukai saya. Chu Qin bertanya langsung dan ragu-ragu. Tang Yuehua tidak langsung menjawab, tetapi menyerahkan secangkir teh kepada Chu Qin setelah minum. Secangkir teh ini, aku akan memberitahumu. Chu Qin mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia pikir ada sesuatu yang salah. Menurut pemahamannya tentang Tang Yuehua selama periode ini, Chu Qin tahu bahwa kepribadian Tang Yuehua sama sekali tidak seperti ini. Apakah ada masalah dengan teh ini? Mungkinkah Tang Yuehua juga dikirim oleh Pangeran Sue Xing untuk melibatkan dirinya? Tidak, tidak mungkin. Chu Qin diam-diam berkata dalam hatinya. Tang Yuehua berjalan sangat dekat dengan Sue Ye dan Sue Qinghe, dan tidak mungkin untuk berkelompok dengan Pangeran Sue Xing. Satu-satunya kemungkinan adalah Tang Hao. Mungkin saja Tang Hao, bagaimanapun juga, dia mengambil Ain, Tang Hao mungkin sudah gila. Tuan Chu, ada apa? Detak jantung Tang Yuehua bertambah cepat ketika Chu Qin merenung, tetapi dia berpura-pura tenang. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, tetapi diam-diam menggunakan kekuatan batinnya, dan kemudian bersiap untuk minum teh Tang Yuehua. Chu Qin, pada saat ini, suara Mei Yun terdengar. Mendengar suara ini, baik Chu Qin maupun Tang Yuehua terkejut. Mereka berdua melihat ke arah pintu pada saat yang sama, hanya untuk melihat sosok yang cerah dan menyegarkan berdiri di sana. Itu adalah Ain. Ain, Tang Yuehua dan Chu Qin berkata serempak. Yang pertama terkejut, yang kedua terkejut. Ain, kenapa kau di sini? Chu Qin melirik Tang Yuehua sebelum menoleh ke Ain dan bertanya. Aku benar-benar bosan di Akademi Qinglong, jadi biarkan Ziji membawaku berkeliling di sini. Ain berjalan ke Chu Qin dengan sangat baik dan berkata, Ain, kau masih hidup. Pada saat ini, Tang Yuehua menatap Ain Dao dengan sedikit kegembiraan. Benarkah? Ain menatap Tang Yuehua, sedikit bingung. Aku Yuehua, adik perempuan kakak Hao. Tang Yuehua menjawab dengan mata kemerahan, aku tidak menyangka kau masih hidup. Dengan mengatakan itu, Tang Yuehua berencana untuk memegang lengan Ain, tetapi dihindari oleh yang terakhir, aku tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin? Tang Yuehua menunjukkan mata yang tidak percaya. Yuehua, apakah kau mengenal Ain? Chu Qin bertanya dengan sengaja. Tang Yuehua mengangguk berulang kali. Ain, bagaimana kau bangkit kembali? Tang Yuehua kemudian bertanya kepada Ain dengan penuh semangat. Ya, Chu Qin. Ain tidak menolak untuk menjawab ini, dan berkata, dia membangkitkanku. Tang Yuehua langsung terkejut. Tang Hao memberitahunya bahwa Chu Qin ingin merebut cincin roh Ain. Dan sekarang, Ain tidak hanya baik-baik saja, dia juga telah memulihkan bentuk manusianya dengan bantuan Chu Qin. Apakah Tang Hao melakukan kesalahan? Apakah Tang Hao berbohong? Ain, tepat ketika Tang Yuehua ragu-ragu, sebuah suara yang kuat terdengar. Mereka bertiga mengikuti suara itu dan melihat seorang pria dengan jubah hitam dan janggut lebat berdiri di sana, yang bukan Tang Hao. Tang Hao, ekspresi Chu Qin mengembun. Ain menatap Tang Hao, dan matanya yang indah terbuka. Memori milik Tang Hao tersapu sekaligus.
Segera setelah itu, Ayin berjalan menuju Tang Hao tanpa sadar. Tang Hao sangat bersemangat sehingga dia ingin memeluk Ayin. Tetapi saat berikutnya, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Aku melihat cahaya biru menyala di pupil Ayin, dan kemudian kekuatan dahsyat meledak keluar dari tubuh Ayin. Di bawah kekuatan ini, Tang Hao, yang lengah, langsung terdesak keluar. Pada saat yang sama, tanaman merambat kekaisaran emas, biru, dan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengelilingi Ayin. Baik Chuqin dan Tang Yuehua terkejut. Yang pertama langsung memikirkan aturan sistem, dan kasih sayang Ayin terhadap Tang Hao tidak diragukan lagi 100%. Jadi sekarang, Ayin telah mengikuti dirinya sendiri, dan kesukaannya terhadap Tang Hao secara alami nol. Dengan kata lain, Ayin saat ini adalah musuh hidup dan mati bagi Tang Hao. Ayin, ini aku. Tang Hao menatap Ayin Dao dengan kaget. Aku tahu itu kamu. Ayin berkata dengan dingin, Tang Hao. Mendengar Ayin memanggil namanya, ekspresi Tang Hao langsung senang, tetapi kemudian kata-kata Ayin dengan cepat membuat ekspresi Tang Hao menjadi kaku. Tang Hao, jika bukan karenamu, hidupku sebelumnya tidak akan mati di tangan manusia. Ayin berkata dengan dingin, jika bukan karenamu, aku tidak akan sendirian dan tidak berdaya di gua yang redup itu. Ayin, aku. Mendengar ini, hati Tang Hao hancur. Dia tidak bisa membantah, tetapi dia bingung. Mengapa Ayin akan memiliki permusuhan yang begitu dalam padanya? Chuqin, apakah kamu melakukannya? Tang Hao menatap Chuqin Dao dengan marah. Mengapa? Bukankah ini yang kamu lakukan? Bukankah itu benar? Jika bukan karena saudara-saudaramu jatuh cinta pada Ayin, kamu bahkan bisa mengatakan untuk menipunya, dia akan menjadi sasaran orang-orang dari Aula Roh. Chuqin tersenyum pelan. Tang Yuehua tiba-tiba mengerutkan kening. Tang Hao bahkan semakin kehilangan kata-kata, tetapi dia dengan cepat membantah, tidak, itu pasti kamu, kamulah yang melakukan tipu daya pada Ayin. Dia tidak melakukan apapun padaku. Sebaliknya, Chuqin menyelamatkanku dan melahirkanku kembali. Sekarang aku adalah orangnya. Ayin Yuyu mencibir, dan Tang Hao hanya membenciku karena terlalu sederhana di kehidupanku sebelumnya. Di kehidupan ini, aku ingin membalaskan dendammu. Apa? Tang Yuehua dan Tang Hao berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Dan sebelum Tang Hao bisa bereaksi, Kaisar Perak Biru Ayin telah menariknya ke arah Tang Hao seperti cambuk besi. Awalnya, dengan kekuatan Tang Hao, Ayin kuat, tetapi dia sama sekali bukan lawannya, tetapi saat ini Tang Hao tidak menghindar. Karena dia masih memiliki hati nurani, dia tahu bahwa dia berutang terlalu banyak pada Ayin. Jika bukan karena dirinya dan sekolah langit cerah, tidak mungkin Ayin menjadi sasaran Aula Roh. Jika bukan karena pengorbanan Ayin, dia pasti sudah menjadi mayat. Persetan, aku melihat tongkat Kaisar Perak Biru milik Ayin mencambuk tubuh Tang Hao, tanpa belas kasihan dari bawahannya. Cambuk itu mengenai daging, dan Tang Hao yang lurus menembus daging. Dan Tang Hao tidak pernah menggunakan sedikit pun kekuatan jiwa. Kenapa? Kamu tidak melawan. Ayin mencibir. Ayin, aku berutang padamu. Tang Hao berdarah dari sudut mulutnya, tatapannya tidak relevan. Mendengar ini, Chuqin tidak dapat menyangkal bahwa Tang Hao juga merupakan semacam cinta. Namun, ini bukan alasan pembebasannya. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda akan dihukum. Terlebih lagi, Ayin membayar nyawanya untuknya. Selanjutnya, ada cambukan demi cambukan, Tang Hao memar di sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Mendengar suara itu, semua orang di Xiaohu berjalan keluar dari Sui Qinghe. Melihat Tang Hao dipukuli, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke samping. Ayin, jangan berkelahi lagi. Tang Yuehua akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Namun, Ayin sama sekali tidak mendengarkan bujukan Tang Yuehua, dan terus memukuli Tang Hao dengan panik. Chuqin, kumohon, biarkan Ayin berhenti. Tang Yuehua memohon ke arah Chuqin dengan mata merah. Ayin, hentikan, kata Chuqin dengan hati yang penuh belas kasih ketika dia mendengar teriakan Tang Yuehua. Mendengar ini, Ayin berhenti memukuli Tang Hao. Namun, Ayin dengan dingin berkata kepada Tang Hao, Tang Hao, seharusnya aku membunuhmu. Tapi di hadapan Chuqin dan Yuehua, aku tidak akan membunuhmu, pergilah, jangan pernah muncul di hadapanku.
Ain dapat melihat bahwa Chukin sangat peduli dengan Tang Yuehua, dan Tang Yuehua dan Tang Hao adalah saudara laki-laki dan perempuan, jadi tentu saja dia tidak bisa membunuh Tang Hao di depan Chukin. Chukin berpikir dengan cara yang sama, jadi dia tidak menghentikan Ain. Apa? Dan mendengar kata-kata Ain yang tidak berperasaan, Tang Hao tiba-tiba pingsan. Dia tidak berani menerima kenyataan ini, tetapi dia teringat kata-kata Ain. Memang, aku tidak layak untuk Ain. Ain, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Tang Hao berdarah dari sudut mulutnya. Tanya beberapa orang dengan penuh semangat. Ain tetap diam dengan acuh tak acuh. Bagus, bagus. Setelah jeda, kaki Tang Hao berwarna kuning, kuning, ungu, hitam, 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 hitam dan merah, dan 9 cincin roh yang menyilaukan menyala. Judul Douluo, Cincin Roh 100.000 tahun. Tiba-tiba, semua orang di sekitar penonton terkejut kecuali Chu dan Qin. Chu Qin juga mengecilkan pupil matanya. Jika Tang Hao ingin menyerang Ain, maka dia akan membunuh Tang Hao tanpa ragu-ragu. Pada saat berikutnya, hanya cincin roh terakhir di bawah kaki Tang Hao yang menyala. Namun, kilauan cincin roh ini benar-benar berbeda dari saat kemampuan roh digunakan. Selain itu, Anda dapat melihat kekuatan Tang Hao mulai terus mengalir ke cincin roh ke-9. Pada akhirnya, disertai dengan teriakan menyakitkan Tang Hao, cincin roh ke-9 Tang Hao langsung meledak. Ini juga berarti bahwa Tang Hao telah menghancurkan cincin roh dari Ain, yang berarti bahwa Tang Hao tidak akan dapat melangkah ke tingkat ke-90 seumur hidup. Ain, kamu mengorbankan cincin roh ini untukku. Tang Hao menjawab dengan lemah, sekarang aku akan mengembalikannya kepadamu. Mulai hari ini, kamu dan aku. Setelah itu, Tang Hao menggertakkan giginya, berbalik dan pergi. Mata indah Ain sedikit terbuka, tetapi segera menjadi tenang. Chu Qin tidak punya banyak perasaan. Jika tidak membunuh Tang Hao, dia akan melakukan yang terbaik untuknya, dan sekarang dia hanya akan menghancurkan cincin rohnya, yang akan menjadi murah baginya. Anda tahu, apa yang diderita Ain adalah pengorbanan, dan rasa sakit kesepian lebih dari 100 kali lebih kuat daripada rasa sakit Tang Hao. Memikirkan hal ini, Chu Qin datang ke sisi Ain dan memeluknya. Ain juga segera meringkuk di tubuh Chu Qin. Air mata Tang Yuehua mengalir di matanya, tetapi dia tidak tahu bahwa air matanya untuk Tang Hao atau Ain yang malang. Chu Qin melirik Tang Yuehua dan menghela nafas diam-diam, lalu dia berjalan ke tempat dia duduk sebelumnya dan mengambil cangkir teh hangat yang diberikan Tang Yuehua kepadanya. Tuan Chu, jangan minum. Tang Yuehua segera berteriak ketika Chu Qin ingin minum teh. Ketika Chu Qin mendengar ini, dia langsung tahu segalanya dan menatap Tang Yuehua. Tang Yuehua menundukkan kepalanya karena malu. Sebenarnya, dia sengaja mencoba melihat apakah tangan atau kakinya yang bergerak di dalam cangkir teh ini. Sekarang setelah dia mendengar penolakan Tang Yuehua, dia yakin bahwa Tang Yuehua begitu dekat dengannya, sebagian besar karena Tang Hao. Cangkir teh ini adalah racun yang diberikan Tang Hao kepadanya melalui tangan Tang Yuehua. Chu Qin tidak mengekspos Tang Yuehua, dia meletakkan cangkir teh di tempatnya, dan pergi bersama para gadis. Setelah Chu Qin pergi, Tang Yuehua melunak, menopang meja dengan satu tangan, dan menutupi wajahnya dengan tangan lainnya mulai menangis dengan getir. Dia tertipu, dia ditipu oleh Tang Hao. Chu Qin tidak akan membunuh Ain sama sekali, sebaliknya, Chu Qin membangkitkan Ain. Memikirkan hal ini, Tang Yuehua melirik teh di atas meja, lalu melihat dengan kejam, dan berjalan ke meja untuk meminum tehnya. Tetapi pada saat ini, telapak tangan Kong Wu yang kuat memegang erat lengan lotusnya. Tang Yuehua melihat ke atas dengan terkejut, itu adalah Chu Qin. Ekspresi Tang Yuehua saat ini sangat rumit, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana melakukannya. Namun, Chu Qin mengambil cangkir teh dari tangan Tang Yuehua tanpa ekspresi dan melemparkannya ke tanah. Ketika anggur beracun itu menyentuh tanah, reaksi kimia terjadi dalam sekejap, dan gelembung-gelembung putih dan korosif mulai tumbuh. Tang Yuehua panik dan menyesal saat itu, dan berlutut langsung ke arah Chu Qin. Chu Qin menatap Tang Yuehua dengan dingin selama beberapa detik, dan akhirnya mencampur cinta dan benci, menggertakkan giginya, dan berkata, "Ingat, Tang Yuehua, hidupmu adalah milikku. Berikan aku kehidupan yang baik." Setelah itu, Chu Qin mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Kembali di Akademi Qinglong, Chu Qin menghela nafas.
Karena Chukin merasa kepercayaan dirinya sedikit hancur. Awalnya, dia mengira Tang Yuehua jatuh cinta padanya, yang membuatnya sangat percaya diri. Sekarang tampaknya dia juga diperhitungkan. Sebenarnya, ini adalah penipuan yang sangat sederhana, tetapi Chukin terlalu percaya diri. Chukin, ada apa denganmu? Pada saat ini, dua sosok muncul di sebelah Chukin, yang mengejutkan adalah Yun Yun dan Medusa. Yuner, Medusa, apakah menurutmu ada yang menyukaiku? Chukin tertawa kecil ke arah Yun Yun dan Medusa. Tentu saja, Yun Yun berkata lebih dulu, jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak wanita yang akan mengikutimu dengan sukarela? Tapi, bukankah mereka adalah tingkat kesukaan yang diberikan oleh sistem? Chukin bertanya, kamu sama. Chukin, kamu salah. Jawab Yun Yun. Hah? Chukin bertanya sedikit terkejut. Medusa dan aku sama-sama bersedia jatuh cinta padamu. Yun Yun dan Medusa menjawab, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Medusa, tetapi aku yakin kau telah menyelamatkanku berkali-kali, dan kemudian aku selangkah demi selangkah. Jatuh cinta padamu. Hah? Chukin sedikit mengernyit, bukankah kau memodifikasi memori secara sistematis? Tuan rumah, pada saat ini, sistem mengeluarkan suara. Faktanya, yang disebut kesukaan adalah bahwa setiap dewi dengan sukarela jatuh cinta padamu. Apa yang dilakukan sistem bukanlah memori, dan sistem menghapus memori. Hapus memori. Chukin mengerutkan kening. Ya, sebenarnya, alasan mengapa tingkat kesukaannya 100% adalah karena sistem membawa Anda dan Dewi ke dunia paralel, memungkinkan Anda untuk saling mencintai dari awal, hingga bertemu, dan akhirnya satu sama lain. Hanya saja ingatan para Dewi ini dihapus oleh sistem. Sistem mempertahankan rasa suka mereka kepada Anda, dan kepada tuan rumah, semuanya dihapus, dan tidak ada ingatan sama sekali. Tentu saja, hanya ketika rasa suka melebihi 100%, ingatan akan dipertahankan, seperti Xiao Wu dan Gu Yuena. Sistem menjelaskan, jadi, tuan rumah tidak akan pernah bisa menertawakan dirinya sendiri. Tuan rumah memikirkannya, jika saya mempertemukan monster jelek dan seorang dewi, apakah mereka akan jatuh cinta padanya? Sistem menambahkan, sistem, apakah Anda menghibur saya? Chukin berkata dengan gembira. Tentu saja tidak, jangan lupakan tuan rumah. Di kehidupan sebelumnya, Anda adalah ahli menggoda gadis. Jika tidak, bagaimana sistem bisa memilih tuan rumah? Hanya ada satu standar untuk pemilihan sistem, dan itu adalah orang terbaik. Sistem tersenyum bangga. Mendengarkanmu, aku merasa lebih percaya diri. Chukin akhirnya tersenyum. Segera setelah itu, dia teringat pada lukisan Tang Yuehua. Ya, jika Tang Yuehua benar-benar punya adegan denganku, mengapa repot-repot melukis potretku? Sepertinya aku salah menyalahkannya dan meremehkan diriku sendiri. Chukin tiba-tiba menyadarinya. Sebenarnya, orang-orang memang seperti ini. Terkadang ketika berpikir ke satu arah, semakin Anda memikirkannya, semakin Anda merasa frustrasi, tetapi ketika Anda memikirkannya lagi, Anda akan merasa tidak berdaya. Bagaimana, Chukin, apakah Anda tidak merasa rendah diri, kan? Yun Yun tersenyum. Yah, sama sekali tidak. Chukin memeluk leher Yun Yun dan menciumnya langsung. Yun Yun segera mulai menyambutnya. Eksentrik, aku juga mau. Melihat antusiasme Chukin dan Yun Yun, Medusa mengerutkan kening. Setelah mendengar ini, Chukin segera melemparkan Medusa dan Yun Yun ke tanah pada saat yang sama. Segera, mereka bertiga melepaskan pertahanan mereka. Pada saat ini, cahaya merah muda muncul dari tubuh Chukin. Anehnya, Sudaji yang tidak halus. Sudaji, Chukin, Yun Yun, dan Medusa berseru pada saat yang sama. Tuan, Daji tidak bisa menahannya, Daji juga mau. Sudaji tersenyum menawan. Baiklah, aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Chukin memiringkan tubuhnya, dan mengulurkan tangannya ke Sudaji. Malam ini, Samsung yang berbeda akan berkumpul bersama. Sepanjang siang dan malam, Chukin dan ketiga putrinya, dari fajar hingga senja hingga fajar. Pada saat ini, Chukin juga merasa sedikit pingsan. Namun, kegembiraannya terbukti dengan sendirinya. Segera, ketiga wanita yang lemah itu kembali ke tubuh Chukin. Sepertinya tubuh ini perlu diperbaiki. Chukin perlahan berdiri sambil memegangi pinggangnya yang sakit. Chukin, saat Chukin baru saja mengenakan pakaiannya, suara Ziji terdengar di luar. Tidak, Chukin mendapat firasat buruk. Mencicit,
Ketika pintu terbuka, Zizi berdiri di luar sambil tersenyum, dan dia mengenakan pakaian yang sangat keren. Saya harus mengatakan bahwa Zizi sangat memikat apapun yang terjadi, tetapi Chukin saat ini sama sekali tidak mampu membelinya. Zizi, apa yang kamu lakukan? Chukin mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidur sendirian tadi malam? Zizi bertanya dengan senyum menawan. Tidak, Chukin segera menjawab. Lihatlah dirimu, jangan gugup. Zizi terkekeh dan berkata, aku tahu ada 3 wanita bersamamu tadi malam. Kau tahu? Chukin menatapnya dengan tatapan pucat. Apakah kau lupa janjimu dengan seseorang tadi malam? Zizi berkata sambil melipat tangannya, Swear. Chukin tiba-tiba menyadari, di mana dia? Qian Renshui menunggumu sepanjang malam tadi malam. Kemudian dia datang langsung ke Akademi Qinglong, tetapi aku membawanya untuk melihat-lihat di luar kamarmu, dan dia pergi. Zizi tersenyum licik, saat pergi, sangat marah. Tidak, aku harus membujuknya. Chukin segera menjawab, jangan khawatir. Zizi melanjutkan, ada wanita lain yang menunggumu untuk membujuknya. Siapa? Chukin Ning mengerutkan kening. Tuan Chu, pada saat ini, ada suara wanita cantik di luar halaman. Chu dan Qin Sun Seng melihat bahwa itu adalah Tang Yuehua. Yuehua, kata Chukin sedikit bersemangat. Tuan Chu. Tang Yuehua dengan cepat berjalan ke depan Chukin, lalu berlutut. Melihat ini, Zizi sedikit terkejut. Yuehua, apa yang kamu lakukan? Bangun, Chukin segera membantu Tang Yuehua berdiri. Tuan Chu, aku sudah memutuskan, mulai sekarang, hidup Yuehua adalah milikmu. Tapi terserah padamu, Tang Yuehua menjawab dengan nada kesakitan. Kemarin, Tang Hao memerintahkanmu untuk minum anggur beracun. Dia memintamu untuk membunuhku, kan? Chukin tidak langsung menjawab, tetapi malah bertanya. Mendengar ini, mata Zizi menjadi jelas marah. Ya, Tang Yuehua menggigit bibir merahnya. Apa yang dia katakan? Tanya Chukin. Tang Yuehua ragu-ragu. Tang Hao hampir menjadi orang yang tidak berguna, dan Ayin telah memotong rasa terima kasihnya padanya. Apakah menurutmu aku perlu mengejarnya? Lagi pula, jika aku ingin membunuhnya, dia sudah mati kemarin. Chukin melihat kekhawatiran Tang Yuehua, dia berkata dengan tenang. Tang Hao berkata, kamu menyuruh Ayin untuk merebut cincin rohnya. Tang Yuehua menggertakkan giginya dan menjawab, itu sebabnya aku memberitahu Tuan Chu. Itu saja. Sebelum Tang Yuehua selesai berbicara, Chukin tersenyum kembali. Yuehua, jangankan kamu, siapapun yang mendengar ini, dia akan membencinya. Bagaimanapun, ini adalah pembantaian terhadap dirinya sendiri. Kerabat, Tang Yuehua tidak membantah, tetapi dia tetap berkata, tetapi Yuehua tetap melakukan hal itu. Tolong, Tuan Chu, harus menghukumku. Jika tidak, Yuehua tidak akan merasa tenang. Kakak Yuehua, kamu tidak harus seperti ini. Pada saat ini, Zizi berkata, Chukin, dia adalah orang yang mencintai dan menghargai batu giok. Bagaimana dia bisa menghukummu jika dia menghukummu? Yah, Zizi benar. Aku tidak terluka, dan kamu ditipu oleh Tang Hao. Chukin mengangguk, Yuehua, berjanjilah padaku, hal ini akan berhenti di sini. Yuehua, terima kasih Chu Gongzi atas pengampunannya. Tetapi Yuehua masih berutang nyawanya kepada Chu Gongzi, tidak peduli apa yang Chu Gongzi minta Yuehua lakukan, Yuehua tidak akan pernah menolaknya. Mendengar ini, Chukin diam-diam tersenyum, lalu melirik Zizi di sebelahnya. Zizi segera mengerti dan pergi dengan rasa tertarik. Yuehua, bisakah kau berjalan bersamaku? Tanya Chukin. Ya, Tang Yuehua mengangguk pelan. Setelah itu, Chukin mengajak Tang Yuehua ke taman di belakang Akademi Qinglong. Tuan Chu, apakah Anda sendiri yang menanam bunga-bunga ini? Tang Yuehua tidak dapat menahan diri untuk bertanya, sambil melihat rangkaian bunga yang mempesona itu. Tidak, ini semua ditanam oleh Zizi dan Erlong. Chukin menggelengkan kepalanya. Apakah mereka semua wanita Anda? Tanya Tang Yuehua. Tidak semuanya. Qiwer, Lingling, dan Yuer bukan, yang lainnya semuanya. Jawab Chukin, lalu tersenyum, Yuehua, apakah menurutmu aku terlalu romantis? Bukankah ini hal yang normal bagi pria? Tang Yuehua tersenyum, Kaisar Sueye, Master Sekte Ning Fengzi dari Sekte 7 Harta Berlapis Kaca, dan ayahku. Mana yang bukan 3 istri dan 4 selir? Terima kasih atas pengertian Anda. Chukin langsung merasa senang,
lalu mengeluarkan potret dari wadah pemandu jiwa. Yue Hua, mengapa kamu diam-diam melukisku? Tuan Chu, ini. Tatapan Tang Yue Hua sedikit mengelak, dan kata-katanya sedikit malu-malu. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, lalu diam-diam memegang tangan giok Tang Yue Hua. Tang Yue Hua tiba-tiba gemetar dan tidak melepaskannya, tetapi berkata, Tuan Chu, wanita seperti Yue Hua tidak layak untukmu. Aku bilang kamu layak, jadi kamu layak. Chu Qin percaya diri dan memotong pembicaraan. Begitu suaranya jatuh, dia langsung mencium bibir merah Tang Yue Hua. Tubuh Tang Yue Hua yang gemetar kemudian berhenti, membiarkan Chu Qin meminta dirinya sendiri, dan juga memenuhinya. Tidak diragukan lagi bahwa Tang Yue Hua telah sepenuhnya menerima Chu Qin. Ding! Terdeteksi bahwa Tang Yue Hua jatuh cinta pada tuan rumah, misi Dewi selesai, dan Dewi Tang Yue Hua 100% disukai. Tulang jiwa khusus, perisai lunas. Segera, Chu Qin dan Tang Yue Hua duduk di bangku, yang terakhir bersandar di bahu Chu Qin. Yue Hua, aku ingin tahu kapan kamu menyukaiku. Tanya Chu Qin. Bagaimana dengan Tuan Chu? Tanya Tang Yue Hua. Mungkin saat Anda mengajariku bermain piano. Jawab Chu Qin. Kalau begitu, aku lebih dulu dari Tuan Muda Chu. Sebenarnya, saat Tuan Muda Chu menyembuhkan cacatku, aku sudah diam-diam berjanji padamu. Kata Tang Yue Hua tanpa menyembunyikan apapun. Sepertinya pesona kakak bagus. Chu Qin tersenyum tipis dalam hatinya dan membelai kepala Tang Yue Hua. Bagaimana keadaan Tang Hao? Tanya Chu Qin. Dia baik-baik saja. Jawab Tang Yue Hua, hanya saja cincin. Roh ke-9 telah dihapuskan, dan dia tidak akan bisa melangkah ke tingkat ke-90 seumur hidup. Yue Hua, apakah menurutmu aku kejam pada Tang Hao? Tanya Chu Qin. Kamu tidak melawannya. Tang Yue Hua dai mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, apalagi. Sebenarnya, Tang Yue Hua ingin mengatakan bahwa Tang Hao memang berutang banyak pada Ain. Namun, Tang Hao adalah saudaranya, jadi dia tentu saja tidak ingin mengatakannya. Ya, Chu Qin berhenti berdiskusi dengan Tang Yue Hua terlalu banyak. Yue Hua, kamu juga akan pindah ke Akademi Qinglong di masa depan. Chu Qin mengubah topik pembicaraan, dengan cara ini, kita tidak perlu pergi ke Yuexuan setiap hari. Bisakah kamu? Tang Yue Hua bertanya, apakah itu terlalu tiba-tiba? Tidak, Chu Qin menggelengkan kepalanya, kamu bisa tinggal di kamar sebelahku. Baiklah, baiklah, dengarkan kamu. Tang Yue Hua mengangguk dengan lembut. Baiklah, kalian semua keluar untukku. Pada saat ini, Chu Qin melihat bunga-bunga di sampingnya dan berkata. Mendengar ini, Tang Yue Hua tiba-tiba terkejut. Saya melihat bahwa Xiao Wu, Ning Rongrong, Zhu Zuqing, Zhu Zuyun, kecuali Ain, semua wanita yang tinggal di Akademi Qinglong dan Chu dan Qin telah berjalan keluar dari bunga-bunga yang lebat. Tiba-tiba, cahaya merah muncul di wajah Tang Yue Hua. Tentu saja, Chu Qinsi tidak menanggapinya dengan serius, dan dengan lembut menegur orang banyak, kapan kalian belajar menguping? Katakan, siapa yang memimpin? Itu aku. Xiao Wu menjawab dengan rasa bersalah. Chu Qin mendengar ini, mengambil Tang Yue Hua, berjalan ke Xiao Wu, menyentuh kepalanya, yah, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Benarkah? Mata Xiao Wu berbinar. Kapan aku menyalahkanmu? Chu Qin berkata dengan marah, lalu dia berdeham dan perkenalkan secara resmi, Yue Hua, adik perempuanmu yang baru. Mendengar itu, Xiao Wu dan yang lainnya semua menyapa Tang Yue Hua dan menyapanya. Di masa lalu, Tang Yue Hua lebih suka berkonsentrasi pada orang-orang, kalau tidak dia tidak akan menolak Kaisar Sueye dan Ning Fengzi, dia telah menunggu Tang Hao. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa sebenarnya ada sekelompok saudara perempuan yang baik di sisinya, yang cukup bagus. Setelah Chu Qin mengobrol dan bermain-main dengan para gadis, dia datang ke istana surga Do sendirian. Bagaimanapun, Chu Qin melepaskan merpati Qian Rensui tadi malam. Qian Rensui memberi Chu Qin tanda dari sang pangeran, jadi Chu Qin dengan cepat datang ke rumah pangeran tanpa halangan. Tuan rumah, begitu dia berjalan ke dalam istana, Chu Qin dihentikan oleh aura-aura, dan kemudian aroma harum melayang di depan Chu Qin. Chu Qin terkejut terlebih dahulu, dan kemudian menatap matanya, ternyata itu adalah Jianji. Jianji, Chu Qin langsung tersenyum. Yah, ini aku, Jianji, di mana Suer? Tanya Chu Qin. Mendengar ini, Jianji menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dan kemudian tersenyum dan berkata, Nyonya itu dipanggil oleh Sueye Agung dan akan segera kembali.
Itu saja, Chukin mengangguk, dan kemudian bertanya, Jianji, apakah kamu masih terbiasa tinggal di sini bersama Suer? Tidak begitu terbiasa, Jianji menjawab, tidak bersenang-senang dengan Tuan. Jianji, aku memintamu untuk tetap di samping Suer, bukan untuk bermain-main, kau harus melindunginya untukku. Kata Chukin Rou, demikian pula, jaga dirimu baik-baik. Baiklah, tuanku. Jianji mengangguk. Chukin melihat sekeliling, dan setelah tidak melihat siapapun di sekitar, dia mencium bibir merah Jianji. Sistem telah diam-diam memberitahu Chukin bahwa para pengikutnya tidak membutuhkan hadiah apapun, dan yang bisa dilakukan Chukin hanyalah memberi mereka ciuman, atau membuat mereka penuh kasih sayang. Benar saja, setelah menerima ciuman Chukin, pupil mata Jianji langsung berbinar, lalu dia menjatuhkan diri ke Chukin, memegang pipi Chukin, dan menciumnya dengan panik. Merasakan antusiasme dari Jianji, Chukin tidak menolak, tangannya mulai berada di tubuh Jianji, tidak jujur. Tepat saat Chukin ingin melangkah lebih jauh, terdengar suara batuk. Baik Chukin maupun Jianji terkejut, mendongak, Qian Renshui lah yang telah merobek penyamarannya. Chukin dan Jianji segera berhenti menunjukkan kasih sayang dan berdiri. Meskipun tidak ada seorang pun di rumah pangeranku, mereka berdua agak terlalu berlebihan. Sue Qinghe sedikit mengernyit. Cer, jangan pedulikan. Chukin segera berjalan mendekat, menatapnya dan tersenyum tipis. Qian Renshui memeluk dadanya dengan kedua tangannya, dan merendahkan diri dengan bangga. Baiklah, Suir, jangan marah. Chukin menjawab, lain kali kita perhatikan. Ketika Qian Renshui mendengar ini, alisnya jelas berkerut, dan dia berkata dengan marah, kau tahu, aku tidak peduli tentang ini. Hei, sesuatu terjadi sementara tadi malam. Chukin segera bereaksi, bukankah aku datang ke sini? Bicaralah dengan enteng, aku menunggumu datang di tengah malam tadi malam, dan pergi ke Akademi Qinglong di pagi hari, tetapi kamu. Qian Renshui menggigit bibir merahnya dan berkata dengan sedikit kesal. Melihat ekspresi marah Qian Renshui, Chukin segera membujuknya, baiklah, aku akan bersamamu sepanjang hari ini, bagaimana? Tidak, 1 hari dan 1 malam. Hampir sama. Setelah mendengar ini, kemarahan Qian Renshui mereda. Tuan, aku akan keluar dan memberimu bantuan. Jianji tersenyum dan berkata, lalu meninggalkan aula. Setelah melihat ini, Chukin segera menutup pintu aula, dan seorang putri memeluk Qian Renshui dan datang ke tempat tidur. Dan masih banyak lagi. Ketika Chukin sedang membuka pakaian, Qian Renshui menghentikannya. Suer, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Tanya Chukin. Aku ingin memberitahumu, kerabat Qiu Ruoshui dan Yu Hairu, aku telah diselamatkan. Qian Renshui tersenyum tipis. Sangat cepat, Chukin mengerutkan kening. Itu benar, Qian Renshui tersenyum, ini adalah tugas yang kau berikan padaku. Bisakah aku menyelesaikannya lebih cepat? Namun, Pangeran Suesing akan segera mengetahui bahwa kau harus segera memberitahu Ruoshui dan yang lainnya bahwa kau tidak bisa pergi lagi. Suesing ada di sana. Selain itu, mereka pasti telah menjadi sasaran Suesing, cobalah untuk tidak membiarkan mereka keluar. Bagus, Chukin mengangguk. Itu juga benar, apa bahayanya tinggal di sisimu? Qian Renshui tersenyum. Tidak apa-apa, Chukin menggaruk hidung Qian Renshui, kalau begitu aku akan mulai. Satu hal lagi, Qian Renshui melanjutkan. Oke, apakah kau tahu, apa yang Kaisar Sueye suruh aku pergi? Qian Renshui bertanya, kau adalah pangeran. Bukankah normal untuk membicarakan urusan denganmu? Tidak, Chukin, izinkan aku memberitahumu bahwa Kekaisaran Bintang Luo sudah bersatu. Qian Renshui menjawab, sebelum Zhu Yundi merebut kekuasaan, banyak pangeran dari Kekaisaran Bintang Luo memberontak. Baru kurang dari 2 bulan, dan semua pangeran ini telah memberontak. Kembalilah ke Zhu Yundi. Zhu Yundi ini benar-benar wanita yang kuat. Petik 2, ini menunjukkan bahwa aku memiliki visi. Chukin tersenyum. Ayolah, kamu lihat saja kecantikan orang tuanya, kamu sedikit berhati-hati, aku tidak bisa menebaknya. Qian Renshui tersenyum penuh kemenangan. Chukin tidak bisa menahan diri untuk meremas wajah Qian Renshui yang halus dan lembut. Sekarang, apakah kamu baik-baik saja? Dan juga, katakan dalam satu tarikan napas. Chukin mengerutkan kening. Aku berbohong padamu, tidak ada apa-apa. Setelah mendengar ini, Chukin membalikkan Qian Renshui, melepas pakaiannya, menepuk pantatnya dengan keras,
dan segera di posisi ini. Pada saat yang sama, ibu kota pembunuhan. Di sini, ada sebuah kota besar, kota itu terlihat sangat tua dan misterius, seperti dewa dalam mitos dan legenda. Kadang-kadang ada beberapa suara tragis hingga ekstrim yang datang dari dalam kota pembunuhan. Semua pembunuhan itu terletak di ruang bawah tanah. Yang aneh adalah ada bulan darah yang tergantung di langit. Bulan darah dan magma di tanah inilah yang saling melengkapi, menutupi kota pembunuhan dengan cahaya merah, membuat tempat ini terlihat sangat aneh dan mengerikan. Pada saat ini, sosok biru turun dari langit dan mendarat di luar kota pembantaian. Rambut biru panjang pria ini menjuntai, dia tampak sedikit tampan, dan itu adalah Tang San. Setelah Tang San dan Tang Hao dikalahkan oleh Chu Qin, Tang Hao mengirim Tang San ke ibu kota pembunuhan, sementara Tang Hao pergi ke kota surga Do sendirian. Saat Tang San mendarat, gerbang batu berat kota pembantaian perlahan terbuka, dan di dalamnya keluar seorang ksatria berbaju besi hitam menunggang kuda dan bersenjata lengkap. Akulah Scott, ksatria horor, kau telah melanggar peraturan kota pembantaian. Kecuali kau mengalahkanku, kau akan mati di sini. Ksatria hitam itu mengucapkan bahasa yang kejam. Ketika Tang San mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya sedikit miring, dan palu langit cerah dipanggil di tangannya. Di kota pembantaian, mustahil untuk menggunakan kemampuan roh, tetapi Tang San bukanlah orang biasa, ia memiliki warisan buku rahasia dari kehidupan sebelumnya. Aku melihat Tang San datang ke wajah Scott seperti kilat, dan langsung menjatuhkannya dengan palu. Selamat, kau telah melewati level. Scott menundukkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Tang San menunjukkan senyum yang tidak semestinya, dan berkata dalam hatinya, Chu Qin, suatu hari, aku pasti akan membunuhmu. Aku di sini untuk kota pembantaian yang tidak dapat menggunakan kemampuan roh. Keesokan harinya, kota Tiandou. Chu Qin, yang menemani Qian Renshui sepanjang hari dan malam, diam-diam memanjat tembok dan meninggalkan istana. Chu Qin memegangi pinggangnya yang sedikit sakit. Dalam 2 hari 2 malam ini, tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah ia hasilkan. Oh, sepertinya aku harus menahan diri. Chu Qin mendesah pelan. Tentu saja, rasa sakitnya sedikit lebih menyakitkan, tetapi kebahagiaan di dalamnya terbukti dengan sendirinya. Chu Qin tidak langsung kembali ke Akademi Qinglong, dan berbelok beberapa jalan dan tiba di halaman kecil. Halaman ini sangat indah, dengan berbagai macam bunga dan tanaman yang ditanam di dalamnya, serta kolam ikan dengan 2 ikan mas yang berenang di dalamnya. Sangat elegan. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Siapa kamu? Pada saat ini, seorang wanita dengan rambut pendek dan sedang di dalam rumah berjalan keluar dan melihat punggung Chu Qin, sedikit takut. Wanita ini bukan orang lain, dia hanya berkeliling. Setelah mendengar ini, Chu Qin berbalik. Tiba-tiba, mata Dou Dou berbinar, dan dia sedikit tertegun. Dou Dou berpikir dalam hatinya, terakhir kali aku bertemu adalah di malam yang gelap, dan sekarang di bawah matahari, bocah ini bahkan lebih tampan. Tidak ingat siapa aku. Chu Qin tersenyum sedikit. Ingat, Tuan Chu. Baru kemudian Dou Dou bereaksi, Tuan Chu, bagaimana Anda menemukan tempat ini? Saya meminta seseorang untuk menemukannya. Chu Qin menjawab, saya ingin melihat bagaimana keadaan Anda. Sengaja. Dou Dou berkata dengan wajah memerah, pikirannya sedikit beriak. Yah, orang-orang itu tidak mengganggumu lagi, kan? Tanya Chu Qin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chu mengajari mereka seperti itu, mana mungkin mereka berani datang. Tuan Chu duduk saja di rumah, aku akan menuangkan teh. Untukmu. Bagus. Chu Qin tidak menolak. Faktanya, Chu Qin, yang memiliki kesukaan khusus pada wanita cantik, tidak diragukan lagi tertarik pada segalanya. Dengan kata lain, keindahan tas ini tidak hilang dari wanita manapun, mengapa itu bukan sosok dalam sistem Dewi? Tuan rumah, siapa yang bilang tidak? Perintah sistem berbunyi. Hah, aku ingat bahwa dalam misi Dewi, dia tidak ada di sana. Chu Qin mengerutkan kening. Karena ini adalah Dewi tersembunyi. Sistem tidak memiliki suasana yang baik. Dewi tersembunyi. Ya, ada banyak dewi tersembunyi di benua Douro, dan tuan rumah perlu menemukannya sendiri. Kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Chu Qin mengerutkan kening, jadi, Qiu Ruoshui dan Yu Hairu, mereka juga bertugas menyembunyikan sang dewi. Tuan rumah, tebak, aku tidak menebak. Bagaimana dengan misi sang dewi? Tanya Chu Qin. Tidak, jawab sistem. Petik 2 titik. Kamu mempermainkanku.
Chu Qin sedikit terkejut. Menipu tuan rumah, tunggu tuan rumah menyusul, tentu saja akan ada hadiah. Tuan Muda Chu, ada apa denganmu? Melihat ekspresi terkejut Chu Qin, dia meletakkan teh di depan Chu Qin dan menjabat tangannya. Tidak ada. Chu Qin bereaksi dan tersenyum kembali. Segera setelah itu, Chu Qin melihat sekeliling ruangan dalam lingkaran. Dekorasi di ruangan itu sangat indah. Meskipun tidak terlalu mewah, namun memberikan kesan bersih, rapi, dan indah. Tuan Chu, kamarnya agak kecil, tidak apa-apa, katanya sambil tersenyum. Ini masih kecil, dekat dengan istana Kekaisaran Heavendall, dan pengusaha kaya biasa mungkin tidak bisa tinggal di sana. Jawab Chu Qin, itu jelas bukan perbandingan dengan Tuan Muda Chu. Katanya tegas, mengapa Anda berkata begitu? Dou tidak bodoh, Tuan Muda Chu, dia sudah menjadi kaisar jiwa di usia muda. Lagi pula, Tuan Muda Chu tahu di mana saya tinggal, Anda pasti anggota sekte besar. Terlebih lagi, Akademi Naga Biru Kerajaan telah mencapai tingkat tinggi. Akademi juara kontes elit master jiwa. Sepertinya, masuk akal. Chu Qin balas tersenyum. Apakah terbiasa hidup sendiri? Lanjut Chu Qin. Sudah bertahun-tahun, saya sudah lama terbiasa. Apakah Anda tertarik tinggal di Akademi Kerajaan? Tanya Chu Qin, ada banyak gadis di dalam. Yah, saya tahu. Mengangguk, tetapi terima kasih, Tuan Chu, atas kebaikan Anda, saya tetap tidak ingin pergi. Baiklah, karena memang begitu, saya tidak akan memaksanya. Chu Qin mengangguk, saya punya waktu, saya akan menemui Anda lagi. Tuan Chu, akan pergi. Dou berkata dengan sedikit enggan. Ya, Chu Qin menjawab, masih ada masalah ini yang harus diselesaikan. Setelah berbicara, Chu Qin bangkit dan berjalan keluar ruangan. Tuan Chu, selamat tinggal. Oke, tak lama setelah Chu Qin pergi, sosok yang terbungkus jubah hitam muncul di kamar Dou. Tuan, Dou segera berlutut. Sepertinya Anda telah mendapatkan kepercayaan Chu Qin. Bayangan hitam itu menjawab, Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi langsung ke Akademi Qinglong? Bertanya-tanya, tidak usah terburu-buru. Bayangan hitam tersenyum tipis. Sebelum Anda, sudah ada 2 pecundang. Cepat saja tidak cukup, Chu Qin ini tidak mudah dihadapi. Ya, Dou menjawab dengan hormat. Meninggalkan halaman Dou, Chu Qin kembali ke sekitar Akademi Qinglong. Pada saat ini, dia menemukan bahwa di sudut Akademi Qinglong, ada seorang wanita berjongkok di sana sambil menangis. Wanita itu memiliki rambut putih keperakan dan pakaian kulit berwarna perak. Itu adalah Ye Lingling. Lingling. Chu Qin segera berjalan mendekat, berlutut dan berkata dengan heran. Chu, Tuan Muda. Ye Lingling tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran. Chu Qin memperhatikan bahwa matanya penuh dengan air mata. Ye Lingling juga menyadari hal ini, dan segera memalingkan kepalanya dan menyeka air matanya. Ada apa? Siapa yang menindasmu? Tanya Chu Qin segera. Tidak, Ye Lingling menggelengkan kepalanya, pura-pura tersenyum, tidak ada yang menindasku. Pembohong, tidak ada yang menindasmu, mengapa kamu begitu sedih? Kata Chu Qin dengan sedikit penyesalan. Ye Lingling, meskipun dia tidak menunjukkan hubungannya dengan Chu Qin sudah memperlakukannya sebagai wanitanya sendiri. Silakan, aku akan memberimu suntikan. Chu Qin membelai kepala Ye Lingling. Tuan Chu, Ye Lingling berteriak keras ketika mendengar kata-kata itu. Alis Chu Qin sedikit mengembun, dan kemudian dia meletakkan kepala Ye Lingling langsung ke lengannya. Segera, Ye Lingling memeluk Chu Qin dengan erat. Apa yang terjadi? Tanya Chu Qin. Tuan Chu, aku meninggalkanmu. Kata Ye Lingling. Yah, kenapa? Chu Qin bertanya dengan beberapa keraguan. Sebenarnya, Tuan Chu, aku belum pernah memberitahumu sesuatu. Ye Lingling berkata, aku adalah keturunan dari 3 sekte Jiuxin Begonia. 3 sekte bumi. Chu Qin sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Itu tampak seperti sekte pedang 7 pembunuh milik pedang Dou Luo, dan sekte Nihuang 9 surga milik Ma Hongjun. Namun, Chu Qin tidak menyangka bahwa sekte terakhir adalah sekte Begonia 9 hati. Bagaimanapun, sekte Begonia 9 hati hanya dapat dimiliki oleh 2 orang pada saat yang sama, belum lagi keterampilan mereka hanya penyembuhan, jadi sulit membayangkan akan ada sekte seperti itu. Lingling, aku ingat ketiga sekte itu, bukankah mereka menghilang? Ya, Ye Lingling mengangguk,
Sekte Pedang Tujuh Pembunuh dan Sekte Nihuang Sembilan Surga keduanya dibersihkan oleh Aula Roh. Pada saat itu, Sekte Begonia Sembilan Hati kita juga terpaksa memilih untuk mundur. Oleh karena itu, semua orang di dunia berpikir bahwa Sekte Begonia Sembilan Hati tidak ada lagi. Apa maksudmu? Chukin sedikit mengernyit, itu berarti Sekte Begonia Sembilan Hati masih ada. Ya, Ye Lingling mengangguk, Master Chu, ini adalah rahasia terbesar Sekte kami, tetapi saya tidak ingin menyembunyikannya dari Anda. Sebenarnya, Master Sekte Jiuxin Begonia adalah ayah saya. Kami hidup menyendiri di pegunungan dan hutan tanah leluhur. Petik 2. Tetapi, apa hubungannya ini dengan Anda meninggalkan saya? Chukin mengerutkan kening. Saya adalah pewaris Sekte Sembilan Hati Begonia. Sekte tersebut menetapkan bahwa saya harus kembali ke sekte tersebut sebelum berusia 25 tahun. Jawab Ye Lingling. Mengapa demikian? Tanya Chukin dengan bingung. Petik 2. Ini adalah aturan sekte. Jawab Ye Lingling. Lagi pula, setelah saya kembali, saya tidak akan pernah meninggalkan sekte ini lagi. Kalau begitu jangan kembali. Chukin mengerutkan kening. Membiarkannya berpisah dari Ye Lingling, apa pekerjaannya? Maaf, Master Chu, saya tidak dapat mendengarkan Anda kali ini. Mata Ye Lingling sedikit mengelak, sedih dan tidak berdaya. Kenapa? Mungkinkah ada seseorang yang mengancammu? Chukin bingung. Ye Lingling menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melanjutkan, Tuan Chu, aku sangat bahagia selama ini bersamamu. Sebenarnya, sejujurnya, melihat Xiao Wurongrong dan yang lainnya, aku sangat iri. Aku sudah lama ingin bersamamu. Tapi, aku tahu aku akan meninggalkanmu cepat atau lambat. Aku tidak akan setuju. Chukin berkata dengan tegas dan kuat, Lingling, karena kamu telah mengatakannya, biarkan aku jujur, aku juga telah jatuh cinta padamu. Kamu harus memberiku alasan untuk kembali ke sekte. Baiklah, Ye Lingling menggigit bibir merahnya, air matanya menetes lagi, dan dia melanjutkan, Tuan Chu, jika aku tidak kembali ke sekte, aku akan segera mati. Apa? Tanda seru petik 2. Chukin berkata dengan kaget. Mengapa ini? Ini adalah kutukan keluarga kita. Ye Lingling menjawab, jiwa bela diri milik keluarga kita, Jiuxin Begonia, tidak hanya dapat dimiliki oleh dua orang pada saat yang sama, tetapi seseorang harus tinggal di tanah leluhur dan berkultivasi di depan 9 tuan. Jika tidak, kita semua akan mati. Sebelumnya, ayah saya selalu berkultivasi di tanah leluhur, sekarang saatnya untuk mengubah saya. Apa maksudmu? Chukin mengerutkan kening. Tuan Chu, ayah saya telah berada di tanah leluhur selama 50 tahun, dan sekarang dia tampaknya memiliki masalah dengan tubuhnya, dan dia harus mengubah saya. Ye Lingling menyentuh air matanya, dan dia tidak tahan untuk berkata, Tuan Chu, saya akui bahwa saya benar-benar ingin tinggal bersama Anda, tetapi mungkin ini adalah hidup saya. Kapan Anda pergi? Tanya Chukin. Orang-orang dari sekte sudah ada di sini, besok. Jawab Ye Lingling. Chukin menghela nafas setelah mendengar ini. Setelah itu, Chukin sekali lagi memeluk Ye Lingling ke dalam pelukannya. Tuan Chu, pada saat ini, Ye Lingling mengembuskan napas di telinga Chukin. Sebelum aku pergi, aku ingin memberimu pengalaman pertamaku, oke? Ketika Chukin mendengar ini, hatinya tidak senang, tetapi pupil matanya terbuka. Apakah kamu sudah memikirkannya? Ya, Ye Lingling menjawab, setelah kembali ke sekte, aku tidak akan pernah bisa keluar. Selama ini, terima kasih telah menjagaku. Ini satu-satunya hal yang dapat kulakukan untukmu. Tolong jangan menolakku. Ketika Chukin mendengar ini, dia tentu saja tidak ingin menolak Ye Lingling. Jadi keduanya diam-diam datang ke kamar Ye Lingling. Tuan Chu, sebenarnya, setiap kali aku mendengarmu membiarkan mereka menunggu di tempat tidur, aku sangat iri. Ye Lingling menjawab, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa tinggal bersamamu selamanya. Kamu adalah pria yang penuh kasih dan kebenaran. Orang-orang, aku tidak ingin kalian bersedih untukku. Tetapi, Tuan Chu, aku benar-benar ingin mengalaminya sekali. Lingling, aku mencintaimu. Chukin tidak banyak bicara, menatap mata Ye Lingling, dan berkata dengan serius. Aku juga mencintaimu, Tuan Chu. Ye Lingling menjawab dengan penuh kasih sayang. Cinta Chukin dan Ye Lingling tidak melibatkan ketidakmurnian apapun, tidak seperti wanita Chukin lainnya, cinta itu berada di bawah kendali sistem. Ye Lingling telah berada di sisi Chukin sejak sebelum kompetisi Elite Master Jiwa Senior,
terutama setelah membangkitkan begonia darah naga dan hampir tidak pernah pergi. Di antara mereka, ada jenis cinta yang dalam dan bertahan lama. Tuan Chu, lepaskan untukku, kata Ye Lingling. Chu Qin tidak menolak, mengulurkan tangan dan membuka kancing pakaian Ye Lingling satu persatu. Pada akhirnya, kain tule itu terlepas, dan Ye Lingling benar-benar muncul di depan Chu dan Qin. Baru saat itulah Chu Qin menemukan bahwa Ye Lingling sangat cantik. Tunggu sebentar, kata Ye Lingling saat ini. Hah, kata Chu Qin lembut. Saya melihat bahwa Ye Lingling mengeluarkan termos pinggul dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri dan Chu Qin secara terpisah. Ini, anggur jenis apa? Chu Qin bertanya dengan sedikit heran. Tuan Chu berpikir, anggur jenis apa ini, seharusnya apa? Kata Ye Lingling dengan sedikit malu. Ternyata kamu sudah siap sejak lama, kata Chu Qin sambil tersenyum tipis. Yah, selalu bersiap. Setelah mendengar ini, Chu dan Qin meminum semua anggur di gelas bersama Ye Lingling. Tiba-tiba, semburan panas membubung dari perut Chu Qin dan memenuhi seluruh tubuhnya. Di bawah rangsangan anggur, Chu Qin tidak bisa menahannya lagi, dan menerkam Ye Lingling seperti serigala lapar. Chu Qin, Chu Qin. Chu Qin tidak tahu kapan dia bangun, teriakan yang didengarnya berasal dari Xiao Wu. Xiao Wu, Chu. Qin membuka matanya yang mengantuk, menatap Xiao Wu dengan sedikit kebingungan dan keterkejutan. Tiba-tiba, wajah Xiao Wu memerah. Baru saat itulah Chu Qin menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun, tetapi dia tersenyum acuh tak acuh, apa yang membuat kita malu? Ya, kata Xiao Wu sambil mengulurkan tangannya untuk menyentuh otot-otot Chu Qin yang tebal. Sesaat, Xiao Wu merasakan tubuh Jiao-nya bergetar. Xiao Wu, mengapa kamu ada di kamarku? Tanya Chu Qin. Ah, bukankah ini kamar Lingling? Xiao Wu bertanya secara retoris. Kamar Lingling, di mana orang Lingling itu? Chu Qin bereaksi dengan bersemangat. Aku tidak tahu. Xiao Wu menggelengkan kepalanya. Berapa lama aku tidur? Tanya Chu Qin segera. Aku tidak tahu, sekarang sudah siang. Jawab Xiao Wu. Sial. Chu Qin menjalin hubungan dengan Ye Lingling di sore hari, dan sekarang sudah setidaknya 1 hari. Chu Qin berpikir bahwa dia terlalu gila selama ini, dan tubuhnya sedikit lemah. Jadi, sebelum dia bisa memikirkannya, dia mengeluarkan sepotong pakaian dan memakainya, dan berlari keluar dari kamar Ye Lingling bersama Xiao Wu. Chu Qin, ada apa? Sudah terlambat untuk menjelaskannya. Tepat saat mereka berlari keluar dari halaman, mereka bertemu dengan seekor angsa yang sedang berjalan sendirian. Angsa, teriak Chu Qin segera. Chu Qin, aku mencarimu. Jawab Du Guyan, mencariku. Lingling berkata dia akan kembali ke kampung halamannya dan akan kuberikan surat untukmu. Mendengar ini, detak jantung Chu Qin sedikit meningkat, dan segera mengambil surat di tangan Du Guyan, yang ditulis dengan huruf cetak halus yang anggun dan standar. Tuan Chu, maafkan aku karena telah mencampur obat dengan anggurmu, dan maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Aku pergi, jangan baca, Ye Lingling. Oh, Chu Qin menghela napas setelah mendengar ini. Ada apa, Chu Qin? Du Guyan dan Xiao Wu berkata serempak. Lingling sudah pergi, kata Chu Qin dengan semua sakit hatinya. Ah, bukankah dia sudah kembali ke kampung halamannya? Tanya Du Guyan. Tidak, dia sudah pergi, dia tidak akan pernah kembali lagi. Chu Qin menatap ke langit, ekspresinya seperti orang kesurupan. Pada saat ini, wanita-wanita Chu Qin lainnya, dan Du Gubo, semuanya berlarian. Ada apa? Chu Qin terdiam. Untuk waktu yang lama, dia berbicara dan mengeluarkan kartu Heaven Dou Six Emperor dan berkata, Senior Dugu, kamu pegang kartu Heaven Dou Six Emperor milikku, pergilah ke Heaven Dou Spirit Temple, dan selidiki 3 sekte Jiuxin. Di mana tanah leluhur sekte Haitang? Baiklah, Du Gubo segera mengambil token dan berlari langsung ke kuil roh bela diri. Semoga masih terlambat, murid Chu Qin linglung. Chu Qin, apa yang terjadi? Tanya Ziji. Ini pertama kalinya dia melihat Chu Qin tampak begitu cemas. Kakak Ziji, Chu Qin berkata, Lingling sudah pergi. Kata Du Guyan. Ah, bukankah dia kembali ke kampung halamannya? Tanya Ziji. Chu Qin berkata, kakak Lingling tidak akan pernah kembali lagi setelah dia pergi. Xiao Wu mengikuti. Semua wanita terkejut ketika mendengar ini. Chu Qin, apa yang terjadi? Zhu Zuyun, Zhu Zuqing, dan Meng masih berkata serempak.
Mereka semua adalah orang-orang yang sangat mencintai Chukin, jadi tentu saja mereka tidak ingin melihatnya begitu sedih. Yah, kalian juga harus tahu tentang ini. Chukin mendengar kata-kata itu dan mengatakan keseluruhan ceritanya, 1-5-10. Sekte Begonia 9 Hati. Jadi, Ling, aku hanya bisa tinggal di Sekte Jiuxin Haitang di masa depan dan tidak akan pernah bisa keluar. Ning Rongrong dan Duguyan berkata satu demi satu. Ya, Chukin berkata dengan tatapan tajam, bagaimanapun, bahkan jika aku mencari di seluruh benua Do, aku akan mendapatkan Ling kembali. Rongrong Xiao Ziji, kamu pegang perintah pangeranku, pergilah ke istana kekaisaran Heaven Do, beritahu pangeran Sue Qinghe, biarkan dia mencari tahu. Chukin melanjutkan, itu bagus. Setelah itu, Chukin masih sedikit khawatir, dan dia menerbangkan seekor merpati untuk memberikan buku itu kepada Bibi Dong, yang berada jauh di Aula Roh, dan Zuyundi dari Kekaisaran Bintang Luo, dan meminta mereka untuk membantu menemukan mereka bersama. Namun, setelah 3 hari, tidak ada yang terjadi. Jiuxin Begonia sengaja bersembunyi dari dunia, bahkan jika itu adalah Istana Wuhun, Kekaisaran Heaven Do, Kekaisaran Bintang Luo, dan 3 negara adidaya yang bergabung, sulit untuk menemukan tempatnya. Mendengar berita dari kerumunan, Chukin langsung jatuh di atas meja, dia tidak memejamkan mata selama beberapa hari. Jangan sedih, Chukin, kamu akan selalu menemukannya. Para wanita menghiburnya di sampingnya. Chukin, pada saat ini, suara Qian Rensui terdengar di luar pintu, dan dia berjalan masuk dengan cepat. Sue, apakah ada berita? Chukin bertanya dengan gembira ketika dia mendengar ini. Ya, Qian Rensui menjawab, saya menemukan catatan tentang Sekte Begonia 9 Hati di berkas rahasia Kekaisaran Surga Do. Ketika Sekte Pedang 7 Pembunuh dan Sekte Nihuang 9 Surga dihancurkan, Sekte Begonia 9 Hati dimusnahkan. Zong pindah ke Pegunungan Cahaya Suci di dekat Kota Cahaya Suci. Kota Cahaya Suci. Mata Chukin berbinar. Yah, Kota Cahaya Suci adalah kediaman klan Min dari Zongmen bawahan sekolah Haotian. Bibi Dong juga menyelidiki arsip Aula Wuhun dan menemukan bahwa orang-orang dari Sekte Jiuxin Begonia telah muncul di dekat Kota Cahaya Suci. Itu seharusnya tidak salah. Qian Rensui mengiyakan. Baiklah, aku akan memutuskan Pegunungan Tulang Besi. Chukin mengangguk. Chukin, kapan kau akan pergi? Tanya Liu Erlong. Segera, Chukin menjawab, Erlong, kau tinggallah dan urus Rongrong dan yang lainnya. Ayin Ziji, kalian berdua ikut denganku. Ayin dan Ziji, belum lagi kekuatan mereka yang unggul, Chukin mungkin membutuhkan pemeriksaan mental mereka. Chukin, mengapa kau tidak membawa Jian Ji juga? Kata Qian Rensui, dia bisa tahu bahwa Chukin sedang gelisah. Chukin menggelengkan kepalanya, aku akan lega jika Jian Ji ada di sisimu. Kalau begitu, kirim beberapa orang dari Aula Roh. Qian Rensui melanjutkan, Begonia Zong 9 Hati harus menghindari pengejaran Istana Wuhun, biarkan mereka pergi, itu sama sekali tidak pantas. Ayo lakukan ini, Jian Ji tinggal di Akademi Qinglong. Qian Rensui berkata, aku akan membiarkan ular tua dan yang lainnya datang. Selain itu, tidak akan ada bahaya bagiku untuk tinggal di istana. Oke, itu saja, Ziji Ayin, kamu berkemas dan pergi bersamaku. Bagus, Ziji dan Ah Yin mengangguk bersamaan. Chukin, bawa aku. Duguyan berkata, Ling, aku adalah saudara perempuan terbaikku. Melihatmu dalam kecemasan seperti itu, hatiku bergetar. Aku harus menemukannya. Oke, Chukin mengangguk, kalau begitu kamu juga bersih-bersih. Ya, Duguyan mengangguk. Setelah itu, Chukin memimpin ketiga putrinya keluar dari kota Tiandou dengan kereta. Pengemudi kereta itu masih Dugubo, keterampilan mengemudinya sudah sangat mahir. Kota Cahaya Suci, yang terletak di perbatasan barat daya Kekaisaran Tiandou, agak jauh dari kota Tiandou, keempat Chu dan Qin bergegas maju dan akhirnya tiba di sini pada hari ketiga. Ini adalah kota besar yang dibangun di bawah pegunungan, dan dapat disebut sebagai salah satu kota terbesar di bagian selatan Kekaisaran Surga Do. Saat ini, sudah malam. Ding, misi Dewi Ganda dilepaskan. Hilangkan kutukan Yelingling dan dapatkan 100% dukungan dari Dewi Yelingling. Dewa, menganugerahkan cincin jiwa Kaisar Perak Biru. Kalahkan Min, Yu, Li, Po, para patriark dari 4 keluarga besar bergabung untuk mendapatkan 100% dukungan dari Dewi Bai Chenxiang,
Cheat khusus, 4 gajah Polyumin, teknik 4 gajah, keempat patriark 100% setia. Misi Dewi Ganda, Chukin berkata dengan heran, mungkinkah sistem itu, kamu dengan sengaja menuntunku untuk menemukan Bai Chen Xiang? Tebak, sistem itu tersenyum penuh kemenangan. Sistem, kamu makin nakal aja. Jawab Chukin, dulu kamu ngomongnya tanpa emosi. Apa mungkin kamu mau berubah? Coba tebak, lanjut sistem dengan bangga. Oke, tuan rumah. Sistem mau tidur dulu, selamat malam. Jawab sistem, kamu nggak akan berubah lagi. Kata Chukin heran, sistem, nggak ada suara lagi. Tepat pada saat ini, kereta berhenti dan suara Dugubo terdengar. Chukin, kota cahaya suci sudah di sini. Oke, turun. Chukin dan putri keempat memakai topeng dan keluar dari kereta. Chukin datang kali ini untuk mencari Ye Lingling, meskipun Ye Lingling sekarang aman. Tapi dia nggak mau menikmatinya, dan dia nggak mau menggoda adiknya. Rao begitu, melihat temperamen unik Chukin dan ketiga wanita itu, banyak anak laki-laki dan perempuan di jalan yang melirik mereka. Namun, tak lama kemudian, mereka ditakut-takuti oleh Dugubo. Mata Dugubo seperti mata ular, dan mereka pasti takut. Chukin, sudah sangat larut. Kemana kita harus pergi untuk mencari Lingling? Tanya Duguyan. Pergi ke Aula Roh dulu. Chukin tersenyum tipis, tidak ada yang punya informasi, itu lebih akurat daripada Aula Roh. Tak lama kemudian, rombongan Chu dan Qin tiba di Aula Wuhun. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Aula Sub-Aula Jiwa Bela Diri, yang selalu ramai dan luar biasa, begitu sepi dan kosong, dan gerbangnya semua tersembunyi. Hei, Aula Jiwa tidak pernah menutup dengan mudah. Ada apa? Dugubo adalah orang pertama yang berseru, lagi pula, hanya ada sedikit fluktuasi kekuatan jiwa di Aula. Pergi dan tanya. Rombongan Chu dan Qin berjalan ke gerbang, dan dengan cepat dicegat oleh para ksatria pelindung kuil. Aula Jiwa Bela Diri adalah tempat yang berat, pemalas, tidak diizinkan masuk. Tanya, apa yang terjadi dengan Aula Wuhun ini? Tanya Dugubo. Hah? Istana Wuhun melakukan sesuatu, mustahil untuk mengatakan itu tidak mungkin. Ksatria Templar berkata dengan sangat arogan. Namun, dia belum selesai berbicara, dia sudah melihat Heaven Door Six Aces yang dikeluarkan Chukin, jadi dia mengubah sikap arogannya, berlutut dan berkata, yang tidak kukenal, tetua ada di sini, dan aku berharap untuk memaafkanku. Mari kita bicarakan, di mana orang-orang di Aula Wuhun. Chukin menjawab dengan tenang, kembali ke para tetua. Belum lama ini, dua tetua dari Aula Tetua datang ke kota cahaya suci dan mengatakan bahwa sisa-sisa sekte langit cerah akan mengadakan pertemuan di kota cahaya suci hari ini. Oleh karena itu, dua tetua dan uskup Victor telah memimpin Aula Wuhun. Semua Master Roh, pergilah ke kota untuk menjelajah. Penjaga kuil menjawab dengan hormat. Hao Tianzong, bukankah mereka semua bersembunyi? Dugubo mengerutkan kening, mungkinkah, itu sekte-sekte luar? Chukin mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan menoleh ke ksatria penjaga kuil, dua tetua mana yang berasal dari Aula Wuhun. Chrysanthemum Dowo dan Ghost Dowo. Jawab penjaga kuil, mengerti. Chukin menunjukkan senyum yang berbeda setelah mendengar ini, dan mengangguk, atur 2 kamar untukku. Selain itu, ketika mereka kembali, biarkan mereka datang menemuiku. Ah, kata penjaga kuil dengan linglung. Meskipun Chukin memegang perintah tetua, Jugui Dowo juga seorang tetua. Katakan pada mereka itu saja. Chukin selesai berbicara, memimpin semua orang ke Aula Wuhun. Chukin dan ketiga putrinya segera tiba di sebuah kamar mewah di Aula Cabang, sementara Dugubo tidur di kamar lain. Chukin, apakah menurutmu kita bisa menemukan Lingling? Dugu Yan bertanya. Dia dan Ye Lingling memiliki hubungan yang sangat dalam, dan dia sedikit takut di sepanjang jalan. Ya, Chukin membelai kepalanya, dengan percaya diri dan yakin. Jangan khawatir, Yan. Ziji menjawab sambil tersenyum, apakah ada yang ingin dilakukan Chukin? Ziji mengerti aku, jawab Chukin. Pada saat ini, ada suara pertarungan sengit di luar pintu. Sungguh fluktuasi kekuatan roh yang kuat, apa yang terjadi? Mendengar suara ini, Ah Yin sedikit terkejut. Chukin juga berjalan keluar dari kamar dengan beberapa keraguan. Saya melihat bahwa di ruang terbuka di luar kamar, dua sosok sedang menguji kekuatan roh mereka. Satu adalah Dugubo, dan yang lainnya adalah Ju Dou Luo Yue Guan. Dugubo dan Yue Guan, keduanya selalu menjadi musuh.
Pada saat ini, Yue Guan tidak tahu bahwa Du Gubo adalah bawahan Chukin, jadi begitu mereka bertemu, mereka memulai pertarungan kekuatan roh. Racun tua, kapan kekuatan rohmu menjadi begitu kuat? Yue Guan sedikit mengembun sambil menatap Du Gubo. Itu tidak bisa dihindari, belum lagi racun Du Gubo telah dipecahkan, dan Du Gubo memiliki racun ular yang lebih kuat. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun ini, Du Gubo tetap berada di sisi Chukin, dan itu adalah rumput abadi dan tulang jiwa. Pada saat itu, Du Gubo telah mencapai level 95, dan sudah berada di level yang sama dengan Judo Luo Yue Guan. Hah, Krisantemum pas, apakah kekuatan jiwamu melemah? Kata Du Gubo dengan sudut mulutnya yang miring. Dia dulu ditekan dan dipukuli oleh Yue Guan, tetapi sekarang setelah dia benar-benar melampaui Yue Guan, dia secara alami bersemangat. Hantu tua, apa yang kamu lakukan berdiri di sana, mengapa kamu tidak membantuku? Kata Yue Guan ke arah Ghost Doulou di samping. Senior Dugu, Yue Guan Guimei, berhenti. Tepat saat Ghost Doulou hendak memulai, suara Chukin terdengar. Mendengar kata-kata itu, ketiganya segera berhenti, dan mengikuti suara itu dengan mata terkejut. Elder Chu, Yue Guan dan Guimei berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Du Gubo datang ke sisi Chukin. Elder Chu, kamu dan Old Poison. Yue Guan bahkan lebih terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Cucu perempuan senior Dugu, Dugu Gus, adalah wanitaku. Chukin menjawab dengan tenang. Ah, Yue Guan terkejut. Kenapa? Tidak bisa, tanya Chukin. Tidak, tidak, Yue Guan buru-buru menjawab. Kau tahu, Chukin adalah seseorang yang bahkan tidak bisa memenangkan pemujaan besar Qian Daoliu. Racun tua? Tidak, Du Gubo, kau mengatakannya sebelumnya. Jika kau mengatakan kau adalah tetua Chu. Bisakah aku melakukan sesuatu padamu? Yue Guan menjawab. Hahaha. Du Gubo tertawa. Yue Guan, lelaki tua itu hanya ingin melihat celah antara aku dan kau. Tanpa diduga, kau bukan lagi lawan lelaki tua itu. Yue Guan mendengar ini, wajahnya berubah sangat jelek, dan dia diam-diam berkata dalam hatinya, oh, kau racun tua, dengan tulus biarkan aku memakannya. Kemudian, aku berubah pikiran, tidak heran racun tua ini begitu kuat, ternyata itu adalah paha super. Yue Guan, hantu. Chukin menatap Yue Guan dan berkata, kalian, mengapa kalian ada di kota Sengguang? Tetua Huichu, atas perintah Paus, datanglah ke sini untuk memburu sisa-sisa sekolah Haotian. Guimei berkata tanpa ragu, aku khawatir, ini tidak terjadi, Paus telah memberitahuku. Chukin Yuyu menjawab. Yue Guan dan Guimei sedikit gemetar setelah mendengar ini. Yah, sebenarnya, kami di sini untuk membantu Penatua Chu atas perintah Paus. Yue Guan menjawab, di bawah mahkota Paus, saya khawatir Anda tidak akan memiliki cukup tenaga. Chukin tersenyum tipis. Dia sudah mengetahuinya sejak lama. Inilah yang dimaksud Bibidong, kalau tidak, Bibidong pasti akan segera memberitahunya tentang pertemuan Hao Tianzong. Ya, kebetulan saja sekte yang terkait dengan Sekolah Langit Cerah berkumpul di sini, jadi saya ingin menangkap mereka dengan mudah. Ghost Douwo melanjutkan, bagaimana? Apakah Anda menangkapnya? Tanya Chukin. Penatua Chu, bawahannya tidak melakukan hal-hal dengan baik. Yue Guan menjawab, sisa-sisa Sekolah Langit luas ini sangat licik, dan mereka bahkan belum melihat bayangan mereka sampai sekarang. Kalau begitu jangan tangkap. Chukin menjawab dengan tenang, kalian berdua, ikut aku ke Gunung Tulang Besi besok untuk mencari tanah leluhur Jiuxin Begonia. Sekte Begonia 9 Hati. Ghost Douwo dan Judowo berkata dengan heran pada saat yang sama. Ya, tapi ingat, jangan menyakiti siapapun di Sekte Jiuxin Haitang. Chukin mengangguk. Ya, Tetua Chu. Krisantemum Ghost Douwo menjawab pada saat yang sama. Baiklah, turunlah. Setelah berbicara, Krisantemum Ghost Douwo pergi pada saat yang sama. Setelah itu, Chukin membawa ketiga putrinya kembali ke kamar. Chukin menghela napas sebentar, dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan Ye Lingling. Melihat pemandangan ini, Ayin segera berjalan mendekat dan mulai mengusap bahunya untuk Chukin. Chukin, jangan terlalu khawatir, orang-orang Linglingji memiliki keadaan alami mereka sendiri, dan mereka akan baik-baik saja. Ya, kami pasti akan menemukannya. Du Guyan berkata sambil berjalan ke sisi Chukin dan memukul kakinya untuknya. Yah, kau benar, mungkin aku terlalu cemas. Chukin tersenyum tenang. Saat menghadapi apapun, bahkan Peerless Doulo,
Chukin mungkin tidak gugup, tetapi wanita adalah kelemahannya. Ya, Zizi juga mengikuti, lagi pula, Chukin, kau tidak bisa mengabaikan 3 orang di sekitarmu hanya karena satu wanita. Chukin mendengar ini dan menatap Zizi dengan penuh arti, tetapi Zizi sama sekali tidak menghiraukan Chukin. Dia langsung duduk di pangkuannya, memeluk leher Chukin, dan mendekapnya dengan bangga di dada Chukin. Melihat rayuan menawan Zizi, jika Chukin bisa menahannya, dia bukan Chukin, jadi dia masuk jauh ke dalam pakaiannya. Zizi juga hanya menanggalkan pakaiannya. Dan Ain dan Duguyan juga tersenyum malu-malu dan mulai menanggalkan pakaian. Pegunungan tulang besi adalah gunung tinggi yang tidak jauh dari hutan Stardew. Pegunungannya tidak berujung, setidaknya 500 mil. Awalnya, tidak ada binatang buas jiwa di pegunungan tulang besi, tetapi perubahan bertahun-tahun yang lalu menyebabkan beberapa binatang buas jiwa membanjiri pegunungan ini. Menurut legenda, beberapa orang pernah melihat binatang roh yang bisa berbicara di sini, jadi pegunungan tulang besi seperti hutan besar Stardew. Jarang sekali orang yang bisa melacaknya. Gunung-gunungnya tinggi dan pepohonannya sangat lebat, dan tidak ada cara untuk menemukannya. Saya khawatir ini adalah salah satu alasan mengapa Jiuxin Begonia hidup menyendiri di sini. Ini juga menambah banyak kesulitan bagi Chukin dan kelompoknya.